Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik tentu akan mendapatkan kecintaan daripada manusia. Dan menjadi orang yang baik ini tidak hanya mengangkat derajat seseorang di hadapan manusia, akan tetapi akan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang terbaik dalam kacamata Islam di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Busr. Dia mengatakan anna a'rabiyan, jadi suatu ketika ada seorang Arab Badui dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan siapakah manusia yang terbaik itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluh." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik itu, kata beliau, yaitu seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, wa hasuna 'amaluhu, dan amalnya baik. Di dalam hadis yang lain pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, di mana orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah yang baik itu? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, kata beliau, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluh." Manusia yang terbaik itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya, wa hasuna 'amaluh,
dan amalnya adalah amal yang baik dan baik perbuatannya. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyun nasi syarr?" Kalau begitu wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah manusia yang buruk tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Beliau menjawab dengan jawaban yang berkebalikan, bahwasannya manusia yang terburuk, kata beliau, yaitu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia yang panjang, akan tetapi buruk amalannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat yang meriwayatkan hadis yang telah kita sebutkan di atas adalah sahabat Abdullah ibn Busr, di mana sahabat Abdullah ibn Busr ini merupakan sahabat yang junior. Jadi ketika dia mendapati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebentar. Saat beliau ada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusia senja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap daripada kepala sahabat Abdullah ibn Busr ini dengan mengatakan, "Ya'ishu hadzal ghulam qarnan," kata beliau. Jadi anak ini, kata Rasulullah SAW, dia akan hidup selama 1 abad lamanya. Dan benar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sahabat Abdullah ibn Busr ini merupakan sahabat yang hidup kurang lebih selama 100 tahun. Dan dia merupakan sahabat, termasuk sahabat yang meninggal akhir di negeri Syam. Jadi beliau adalah sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang dan mengisinya dengan kebaikan. Dan beliau pun juga adalah sahabat yang meriwayatkan hadis man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang baik adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya umur panjang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bagaimana tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, di mana nanti amal soleh tersebutlah yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh tersebutlah sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tolak ukur yang menentukan di bagian mana seseorang mengisi surga, mengisi derajat surga, itu juga ditentukan dengan amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walikulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing orang mereka akan mendapatkan derajat-derajat seimbang dengan apa yang dia kerjakan. Jadi di bagian mana kita nanti akan mengisi surga, itu sesuai juga dengan amal saleh yang kita lakukan ketika di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam sebuah hadis, di mana hadis ini jelas-jelas memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana amal saleh yang dilakukan oleh seseorang ternyata menentukan kedudukan dia nanti di surga. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talha ibn Ubaidillah, di mana suatu ketika beliau menceritakan bahwasannya ada 2 orang laki-laki, di mana kedua orang laki-laki ini datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslama, kemudian keduanya sama-sama masuk Islam. Jadi kedua lelaki ini sama-sama masuk Islam pada jam dan waktu yang bersamaan, pada hari yang sama, mungkin ibaratnya pada menit, pada detik yang sama, dia sama-sama masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sahabatnya yang pertama ini dia lebih rajin untuk beribadah. Dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggal dunia dan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sementara sahabatnya yang satu dia biasa-biasa saja. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan usia 1 tahun lebih panjang daripada temannya tadi. Kemudian sahabat Talha ibn Ubaidillah menceritakan, tatkala saya bermimpi sedang berada di depan surga. Kemudian bersama saya ada 2 orang yang tadi. Dan ternyata saat itu malaikat penjaga surga memerintahkan kepada orang yang usianya 1 tahun lebih panjang untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu. Baru setelah itu malaikat penjaga surga memerintahkan kepada tadi orang yang dia mengisi usianya dengan beramal soleh dan meninggal dunia dalam keadaan syahid untuk masuk surga. Jadi orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia 1 tahun lebih panjang, ternyata dia yang lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada saudaranya yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kemudian malaikat itu berkata kepada sahabat Talha ibn Ubaidillah, kembalilah karena waktumu belum saatnya. Kemudian di keesokan harinya, beliau Talha ibn Ubaidillah menceritakan perihal mimpinya ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan saat itu mereka semua heran. Bagaimana orang yang rajin beribadah kepada Allah kemudian meninggal dunia ke dalam keadaan syahid, ternyata masuk surganya lebih belakangan daripada saudaranya yang hidup 1 tahun lebih panjang. Kemudian mereka membicarakan hal tersebut. Tidak lama datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian heran? Bukankah orang yang masuk surga lebih dahulu ini dia hidup 1 tahun lebih lama? Kemudian para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia 1 tahun lebih panjang daripada sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Kemudian para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, bukankah dengan usia yang 1 tahun lebih panjang ini dia berpuasa, melaksanakan sholat, melakukan ibadah ini dan itu, termasuk sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun tersebut? Kemudian para sahabat menjawab lagi, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, ya, derajat mereka di surga itu jaraknya, jauhnya seperti antara langit dan bumi. Jadi orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia 1 tahun lebih panjang, ternyata derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada sahabatnya yang tadi meninggal dunia dalam keadaan syahid. Mengapa demikian? Karena dia mengisi usia yang 1 tahun lebih panjang tersebut untuk beramal saleh, dan terutama dia bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Sebentar lagi bulan Ramadan akan menemui kita semua. Namun pertanyaannya, apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita luput untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa beramal soleh di bulan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita di bulan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidul qahhar,
الرحيم الغفار أحمده تعالى على فضله المدرار وأشكره على نعمه الغزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, nikmat usia yang panjang itu merupakan salah satu nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu jangan sampai di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat usia yang panjang, ternyata usia tersebut malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah. Kemudian misalnya kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan seseorang yang dia mungkin baru saja mendapatkan hidayah, baru saja masuk Islam, kemudian dia mungkin di dalam Islamnya hanya 1 ataupun 2 tahun saja. Setelah itu dia meninggal dunia. Atau mungkin orang-orang yang baru sadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin telah berusia senja. Nanti dia sadar untuk melaksanakan sholat ketika mungkin sudah usia 60 tahun. Atau sudah 65 tahun, 63 tahun. Mungkin sebentar lagi dia meninggal dunia, dia baru sadar ternyata selama ini dia meninggalkan sholat, yang dimana sholat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka kepada orang-orang yang seperti demikian, janganlah berkecil hati. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, mungkin kita tadi baru sadar untuk beribadah ketika sudah berusia senja, sudah 60 tahun misalnya, maka maksimalkanlah waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi mungkin waktu yang sedikit yang di akhir daripada kehidupan kita ini, di saat kita memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah dan bertaubat atas segala dosa yang telah kita lakukan, bisa jadi nanti itu menjadi penghapus daripada dosa-dosa yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut usia kita di saat kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad, di mana sahabat Sa'ad ibn Mu'ad dia memeluk Islam itu kurang lebih hanya 7 tahun. Jadi beliau masuk Islam 7 tahun kemudian dia meninggal dunia. Akan tetapi ketika sahabat Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsy Allah Ar-Rahman bergetar disebabkan meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Maka mengapa demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Karena selama 7 tahun tersebut dia isi setiap detik demi detik umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mengisi setiap nafas kehidupan kita ini dalam ketaatan dan beribadah kepadanya. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah على الهادي البشير وسراج المنير كما أمركم بذلك لطيف الخبير فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض لهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة